Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video ya, penjelasan terkait payroll Udu 13. Nah, kebetulan yang saya pakai Udu 13 CE Community Edition. Nah, sebenarnya ini sudah ada beberapa custom, tapi kurang lebih nanti seperti yang basic, yang standarnya masih sama. Ini sudah ada ya servernya, contoh menggunakan demo hrs.jidokasystem.co.id. Kemudian saya login. Setelah login, kita diperlihatkan dengan beberapa modul maupun modul-modul yang terinstall. Nah, di sini kita hanya fokus di payroll ya. Jadi nanti akan fokusnya di payroll. Untuk terkait dengan data penyusun payroll, misalnya absensi dan lain-lain, itu tinggal diinstal ya. Nanti kalau mau menggunakan data-data dari absensi juga bisa. Ini minimal yang diinstal adalah employee, di mana kita harus membuat dulu data-data employee-nya. Contohnya di sini saya sudah membuat data employee. Ini datanya. Nah, untuk kelengkapan ini kan berbeda dengan standar UDO ya. Nah, ini hanya tambahan sih. Di employee itu kita detailkan kalau di demo HRIS ini. Nah, kurang lebih kalau standar ya masih sama fungsinya. Jadi input employee-nya nanti kalau di sini sudah di custom, jadi NIP-nya atau nomor induknya itu ditaruh di atas, kemudian nanti digunakan untuk login juga. Posisi, kemudian kontrak. Nah, di sini ada kontrak yang berjalan. Nah, payroll ini nanti selalu akan menggunakan kontrak. Jadi syarat bisa payroll adalah ada kontrak yang sedang jalan saat itu. Karena nanti pas komponen gaji, pas di payroll, itu selalu mengambil data kontrak, basisnya dari kontrak. Nah, di kontrak itu menerangkan karyawannya siapa, kemudian eh, dia bekerja dari kontrak tersebut dari kapan dan berakhir sampai kapan. Kemudian di sini ada salary information. Nah, kalau UDU standar itu cuma ini ya, cuma monthly advance, cuma week. Jadi cuma ada gaji pokok. Nah, untuk selebihnya ini custom, penambahan fill sesuai kebutuhan. Jadi kita fokus aja di yang week. Nah, yang mana nanti data-data ini nanti bisa diambil ketika penyusunan formula payroll. Ya, jadi di sini yang perlu kita sesuaikan itu karyawannya siapa, kemudian menggunakan salary struktur yang mana, ini menunjukkan nanti formula gajinya yang mana yang akan dipakai gitu. Nah, contoh kalau ini staff, kita menggunakan yang staff gitu. Nanti detailnya akan dijelaskan. Kemudian salary journal. Jadi kalau payrollnya sudah diinstal menggunakan yang plus accounting, maka kita nanti akan diminta untuk menginput salary journal. Nah, salary journal ini bisa disetting defaultnya di kontrak. Kita simpan. Oke ya, kontrak sudah dibuat. Jadi di sini saya contohkan sudah diinput gajinya sekian misalnya per bulan. Kemudian di kontraknya salary journal ini struktur gajinya menggunakan yang staff salary struktur. Kemudian ini masih berlaku. Statisnya masih running. Oke, karyawan sudah, kontrak sudah. Nah, sekarang kita coba masuk ke payroll. Nah, di payroll kita ketika membuat gaji kan tinggal create payslip. Ini sebutkan karyawannya kalau satu-satu ya.
Kemudian periodenya, mungkin periode Mei tanggal 21 sampai Juni tanggal 20 gitu. Nah, di sini ketika ini diganti, nah kontraknya akan otomatis mengambil yang masih running, struktur gajinya pun mengambil yang otomatis tersetting di kontrak tersebut. Nah, kalau ini custom-custom dari perhitungan PPh, ini abaikan aja. Kemudian di sini kita lihat di work days, itu otomatis si Udo akan menghitung work 100. Jadi 100% kehadir normal work days-nya itu berapa. Nah, ini kan kalau 21 sampai 20 Juni, berarti 21 hari. Ini yang mengikuti sistem kalender di employee tersebut. Jadi kalau misalnya ini kita ganti sampai tanggal 31 gitu, nah di sini menyesuaikan, berarti eh, number of day-nya 7 gitu, karena dari 21 ke 31. Oke, begitu ya. Kita kembalikan ke 20. Sudah kita simpan. Tahapannya kayak gitu, disimpan dulu. Nah, di sini kalau yang inputan ini hasil custom. Jadi membaca dari eh, izin, cuti, dan lain-lain, lembur gitu. Ini hasil custom. Kalau standar silakan diabaikan. Jadi di sini defaultnya untuk dia menghitung berapa number of days-nya dari periode gaji ini. Nanti yang mana ini bisa dipakai untuk perhitungan. Sehingga nanti ketika dikomput, klik compute sheet, maka akan dihitung berapa gajinya. Seperti itu. Nah, untuk membuat formula ini, kita ada konfigurasi. Nah, ini cara kerja ini payroll oke ya. Kemudian kita lanjut ke konfigurasinya. Jadi kita bisa mendefinisikan salary struktur itu macam-macam. Mungkin untuk staff nanti formula gajinya ini, untuk supervisor ini gitu. Jadi bisa dibeda-bedakan. Contoh saat saya akan membuat salary struktur baru, misalnya adalah internal ya, internal salary struktur. Misalnya saya membuat internal salary struktur atau namanya apa silakan bebas ya. Nah, kemudian dipastikan ini parennya adalah ke test for new struktur. Kenapa ke situ? Karena di sini sudah dirancang untuk struktur payroll yang basic itu nanti terdiri dari apa gitu. Kalau reference ini referensi, mungkin ditulis aja kode atau referensi lain. Kita simpan dulu. Nah, nanti ini sudah bisa dipakai di kontrak karyawan kita. Nah, ingat kemarinnya harus ke base for instruktur. Di base itu, kalau kita buka, dia terdiri dari basic salary, gross, dan net. Jadi ini umum di payslip. Pasti strukturnya adalah basic salary, gaji pokok. Kalau kita buka, dia menggunakan return code. Diambil dari kontrak week gitu. Jadi gaji pokoknya berapa? Urutan satu, kodenya basic, kategorinya basic. Kemudian kalau gross, ini urutannya ke 100. Nah, ini perhatikan urutan nih. Penyusunan slip gaji memperhatikan urutan. Jadi kalau tunjangan atau allowance, itu nanti seharusnya urutannya kurang dari 100. Karena gross itu rumusnya adalah basic ditambah dengan allowance. Jadi gaji pokok ditambah dengan semua kategori allowance, kategori tunjangan. Berarti kan harusnya gaji pokok, kemudian tunjangan baru gross. Makanya ini urutannya 100. Tunjangan nanti harusnya kurang dari 100 urutannya. Kemudian net salary. Net salary adalah gaji bersih, mungkin ya istilahnya. Take home pay. Nah, di sini dia menggunakan Python code juga, mengkalkulasi basic ditambah dengan allowance ditambah dengan deduction. Jadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan
ditambah dengan potongan. Ingat, ini ditambah. Jadi potongan nanti harus bernilai minus. Dan ini urutannya 200. Artinya posisinya di bawah, di paling bawah gitu. Jadi potongan seharusnya urutannya kurang dari 200 dan lebih dari gross gitu. Agar susunannya bagus gitu, diselip. Jadi kalau diselipkan mungkin gini. Yang pertama gaji pokok. Kemudian yang kedua nanti ada tunjangan jabatan misalnya. Dan yang ketiga ada tunjangan transport. Nah, kemudian nanti kan di sini nomor 4 baru gaji bruto ya, atau gaji kotor atau bruto lah. Itu kan rumusnya berarti gaji pokok ditambah dengan jabatan transport dan tunjangan transport itu. Nah, kemudian nanti setelah bruto ada yang kelima misalnya potongan potongan absen absen atau potongan jam sostek atau apa gitu. Nah, ini kan nilainya minus untuk mengurangi yang atasnya gitu. Dan lain-lain sampai nanti ada neto neto atau gaji bersih atau take home pay. Nah, ini rumusnya kan nanti gaji pokok ditambah dengan ini ditambah dengan ini gitu. Begitu. Atau kalau ini mau di tab ya tab aja. Tab ini. Sorry. Kemudian ini 3, kemudian ini 4. Potongan. Potongan atau tidak. Dan lain-lain gitu ya. Sampai nanti totalnya berapa. Nah, susunannya kan mungkin kalau gaji itu seperti itu. Nah, yang nomor 1, nomor 3, nomor 5 ini kan sudah dari basic. Sudah dari basic. Jadi net salary, gross, basic salary, gross, net salary ini udah ada. Kalau mau disamakan ya istilahnya silakan. Nah, tinggal kita membuat yang tunjangan sama yang potongan gitu. Konsep salary struktur kayak gitu ya. Jadi parennya itu sudah membuat ini gaji pokok, gaji kotor, sama neto. Tinggal kita buat yang poin kedua, tunjangan sama potongan. Oke, kita coba implementasikan. Ini kita duplicate. Kemudian kita setting misalnya employee Haris, kita ambil yang Haris, contoh ini, edit. Ini sudah sesuai semuanya ya. Sudah sesuai, simpan, dan ke kontrak. Kontrak yang jalan kita edit. Nah, salary strukturnya kita ganti menjadi internal. Yang tadi kita buat, kita simpan. Nah, jadi ketika nanti dibuat payroll, dibuat penggajian, kita coba create, list. Nah, dia akan mengambil kontrak yang aktif, kemudian struktur gaji yang dipilih dari kontrak tersebut. Sehingga di sini nanti komputasinya akan mengikuti salary struktur yang internal ini. Kita coba sesuaikan dulu. Ini di bulan Mei, misalnya periode 21 sampai Juni 20. Kita simpan. Nah, ini udah dapat berapa hari kerjanya. Kemudian kalau kita compute, nah dia akan menghasilkan basic, gross, sama net salary. Yang mana
Ini totalnya jadi 10 juta. Ini kalau internal yang salah struktur kita yang buat tadi itu kosong, hanya isinya adalah parent base for new struktur. Sampai sini oke ya, jadi bisa dipahami membuat struktur baru itu cukup dengan parennya diarahkan ke base for new struktur. Sehingga nanti ketika dibuat untuk penggajian, ini susunannya sudah seperti ini. Nah, kita lanjutkan bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan tunjangan. Contohnya tunjangan jabatan. Nah, di struktur yang kita buat ini, nah kita tambahkan di sini salary rule-nya. Nah, ini adalah pilihan yang pernah dibuat. Kalau misalnya mau buat baru ya, tinggal di-create. Nah, di sini silakan diisi misalnya tunjangan jabatan. Kategorinya kalau tunjangan ya berarti allowance. Nah, kategori ini nanti menentukan rumusan. Jadi kalau tunjangan masukin ke allowance, kalau potongan ke deduction. Kode ini nanti bisa digunakan untuk perhitungan seperti penamaan variabel. Jadi sebisa mungkin ini seperti nama variabel. Jadi tidak diawali dengan angka, tidak boleh spasi gitu. Nah, gitu ya. Misalnya kalau mau disamakan ya silakan tunjangan jabatan. Nah, ini bisa. Tapi kalau kepanjangan disingkat boleh. Misalnya AL, allowance gitu ya. Atau ALW, kemudian jabatan. Seperti itu. Contoh saya pakai ini, kemudian sequence, urutan. Nah, ingat urutannya itu kalau tunjangan harusnya kurang dari 100. Karena gaji kotor atau bruto kan sekuennya 100. Biar tunjangan ini di atas gaji kotor kan berarti dia harus di bawah 100. Misalnya 10 gitu. Nah, kemudian lanjut di sini ada aktif berarti dia aktif digunakan. Kemudian appears on payslip berarti nanti akan keluar di payslip, akan muncul di payslip atau slip gaji. Kemudian di general ini ada condition, kondisi rule ini akan muncul atau tidak di perhitungan gaji nanti. Jadi kalau misalnya tunjangan jabatan ini selalu muncul di salary struktur, ya ini berarti always true. Nanti tunjangan jabatan akan selalu muncul di formula penggajian. Nah, namun kalau formula gaji ini, tunjangan jabatan ini hanya muncul ketika kondisi tertentu, berarti ini pilih yang lain. Contoh range. Range itu range, nilainya di antara berapa sampai berapa gitu. Contoh kita ambil dari kontrak week, artinya ini gaji pokok. Kita bisa lihat di kontrak. Kontrak, kemudian salary information, ini ada week. Nah, jangan lupa kita aktifkan mode debug. Sehingga kalau disorot di sini, itu keluar nama filenya. Filenya adalah week, WAGE gitu. Sehingga nanti di sini kita sebutnya kontrak.week. Nah, kemudian minimum range. Jadi karena ini range, berapa sampai berapa yang akan mendapatkan tunjangan jabatan. Contohnya yang gaji pokoknya di antara 1 juta sampai 5 juta. Misalnya seperti itu. Ini akan mendapatkan atau diperlihatkan atau ada tunjangan jabatan. Ini kita isi dulu ya. Saya belum jelaskan ini. Saya isi dulu seperti ini. Ini kita simpan. Simpan. Kita review lagi. Jadi tunjangan jabatan ini kita buat dia merupakan allowance, kemudian kodenya ini urutannya 10 ditampilkan di payslip. Kemudian kondisinya dia hanya muncul ketika
gaji pokok dari kontrak yang terpilih itu di antara 1 juta sampai 5 juta. Nanti nilainya adalah 100.000, fix amount. Kita coba. Ini sudah disimpan ke salary yang tadi, yang ini, yang tadi dibuat mana? Yang paling gede referensinya yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi ketika ini dikomput, ini kan belum dikomput, masih yang lama kita komput. Nah, maka sorry. Nah, di sini tidak keluar apanya tunjangan jabatannya karena gaji pokok saya itu misalnya 10 juta gitu. Sehingga tidak keluar. Nah, kalau kita rule-nya ganti, kita edit. Kemudian ini misalnya dari 5 juta sampai 11 juta misalnya. Simpan. Ketika kita slip gajinya kita komput lagi, maka baru akan keluar berapa 100.000 gitu. Jadi condition itu menentukan keluar atau tidak si rule tersebut di payslip gitu. Kemudian oke ya, ini paham terkait dengan condition. Jadi kalau ini misalnya keluar terus ya ini set aja always true. Nah, kalau yang ketiga adalah Python expression. Jadi nanti selain menggunakan range, kita bisa menggunakan ekspresi Python atau kode-kode Python. Biasanya ini kita copy aja, terus masukkan ke editor, misalnya Visual Studio Code gitu. Kita pilih bahasanya Python, dan baru dipaste. Nah, di sini terlihat, ini mungkin di kiri kan. Nah, kalau di komen dikasih pagar itu berarti bukan kode program, artinya hanya komentar, tidak dieksekusi. Nah, ini ada keterangannya. Variabel yang bisa dipakai, payslip itu objek payslip yang sedang digunakan. Nanti ini, yang objek payslip, nanti bisa diambil period dan lain-lain. Kemudian employee, itu adalah HR employee object. Berarti dari objek karyawan ini yang sedang akan melakukan penggajian. Dan kontrak yang dipakai yang ini. Kemudian rules yang sebelumnya dihitung yang di sini. Rules. Kemudian kategori, semua kategori komputasi kategori yang berdasarkan kategori. Ini kan kategorinya ada. Kemudian work days itu objek terkait dengan komputasi work days yang di sini. Oke, jadi kita bisa mengambil contohnya work 100 berarti jumlah harinya atau jumlah jamnya. Nanti untuk dikalikan dengan angka atau dengan apapun. Nah, ini semua yang di sini bisa diambil berdasarkan kode. Kemudian input itu semua terkait dengan objek input yang di sini. Contoh koreksi, kemudian potongan apa gitu yang di luar struktur itu kan ada input di sini. Nah, kemudian note-nya dikembalikan value-nya ke dalam result, dalam variabel result. Jadi nulisnya itu selalu seperti ini. Result sama dengan rumusnya apa atau perhitungannya apa gitu.
Oke, lanjut. Jadi seperti itu rumusnya. Contoh kalau yang ini berarti result itu sama dengan rules net itu lebih dari kategori net dikali ini. Jadi rule ini hanya akan keluar ketika eh, net nilai net itu lebih dari kategori total netnya berapa dikali 0,10 gitu. Atau kalau mau gampang ya, misalnya kalau kondisinya adalah yang tadi kontrak dot weight itu lebih dari berapa gitu. Misalnya kalau dengan kode Python, kalau mau di seperti tadi berarti kan kontrak itu 1 juta, tadi berapa? 5 juta, 5 juta sama dengan 10 juta. Nah, seperti ini. Nah, untuk ujinya mungkin bisa pakai itu ya, untuk eh, Jupyter Notebook, biar bisa di running. Nah, kita pakai Python, kita copy aja ini. Kemudian kita print. Ini kontrak nggak tahu ya, misalnya kita isi aja week gitu ya. Week, kita variabelkan. Ini hanya contoh, berarti misalnya di kontrak weeknya adalah 5 juta. Nah, kita print result. Nilai result itu apa? Nah, nah itu true. Kalau kita ganti kontraknya menjadi misalnya 3 juta, nah ini kan seharusnya tidak benar. Artinya result ini akan menghasilkan nilai yang salah atau bernilai salah, sehingga nanti di sininya itu sudah tidak terpenuhi. Mana tadi yang ini, jadi tunjangan jabatan tidak keluar. Jadi kondisi ini menentukan salary rule ini akan keluar enggak atau akan di-apply enggak di salary struktur gitu. Contoh seperti itu ya. Kalau ini sudah tinggal di copy paste, bisa semuanya, bisa hanya kode ininya dimasukkan ke sini. Kemudian ini oke ya tentang kondisi. Kalau Python seperti ini. Nah, ini contohnya saya always true. Jadi kondisi atau salary struktur ini akan selalu muncul di PyScript atau selalu di-apply di salary struktur ini. Kemudian yang selanjutnya computation. Ini menentukan berapa nilainya. Kalau condition itu muncul atau tidak, berpengaruh atau tidak, yang ini adalah nilainya. Setelah iya, nilainya berapa gitu. Ada amount type, pilihan, ada 3, persentase, percentage, itu dari mana? Contohnya dari kontrak week, dari gaji pokok, 1 kali berapa persen, misalnya 10%. Berarti ini artinya 10%, 1 kali 10% dari gaji pokok kontrak week itu. Nah, kalau misalnya menggunakan fixed amount, berarti kan tinggal 1 kali berapa. Berapa kali berapa, itu nilainya. Jadi fix, tidak ada variabelnya, tidak ada kemungkinan berubah nilainya. Nah, yang ketiga adalah Python code. Ini sama, jadi kita bisa copy ini dulu, pastekan ke sini, biar mudah dibaca. Ini sama Python code. Bedanya di sini result, kembaliannya tetap result, cuma kembaliannya kan bukan true atau false, tapi nilainya. Jadi kalau misalnya 10% dari kontrak, ya nulisnya kontrak dot week kali 0,10 atau 10%, 10 dibagi 100 gitu. Nah, silakan ditulis ya. Misalnya 2 kali kontrak berarti 2 kali gaji pokok seperti ini. 1 kali berarti 1 kali. Seperti itu. Misal kita setting dia adalah 10% yang tadi ya. Yang seperti ini. Berarti ini kita copy aja, masukkan ke sini. Simpan, simpan. Nah, kita review lagi.
Jadi tunjangan jabatan kondisinya ini selalu true, artinya selalu muncul. Kemudian komputasinya atau nilainya, perhitungannya adalah menggunakan Python code, di mana hasilnya atau nilainya adalah contract week kali 0,10, berarti 10% dari gaji pokok. Seperti itu. Kita coba gunakan ke payslip, kemudian dikomput. Nah, sekarang nilainya adalah tunjangan jabatan ini 1 juta. 1 juta. Nah, ini nanti dicek ya perhitungannya. Karena 10% dari 10 juta. Sehingga total gajinya 11 juta. Seperti itu. Oke, itu cara membuat rule. Nah, kita mungkin latihan lebih detail terkait variabel-variabel ini. Saya buat yang lain, misalnya create baru, discard, internal, edit. Nah, di sini tambahkan untuk detail item atau formula gajinya. Misalnya setelah tunjangan jabatan ada tunjangan transport. Kita create lagi tunjangan transport. Masuknya ke allowance. Kemudian kodenya misalnya ALW transport. Ini urutannya 20. Jadi lebih ke bawah dari yang tunjangan jabatan. Ini kondisinya always true. Kemudian kita akan fokus di computation yang ini. Gunakan Python code karena kita akan memperbanyak contoh di sini. Nah, contoh kalau misalnya sekarang adalah saya pinginnya misalnya tunjangan apa tadi transport itu diambil dari perhitungan yang di sini. Misalnya ngambil work 100-nya atau normalnya gitu, bisa. Cara ngambilnya berarti seperti ini. Kita gunakan objek work days. Enter copy, paste di sini. Berarti dari work days, titik apanya yang mau diambil. Nah, ini kan banyak. Nah, kita ambil kodenya. Contohnya work 100-nya, berarti work 100. Jadi saya mau mengambil normal work days paid at 100%. Nah, kemudian setelah ngambil satu garis ini, apanya yang mau diambil? Number of days-nya atau number of hours-nya? Ini kalau kita sorot, itu nama filenya number of days. Kalau ini number of hours. Jadi kalau ngambil harinya, number of days. Gitu. Kalau jumlah jamnya, hours. Itu. Nah, misalnya hari kerjanya. Normal hari kerjanya dalam satu periode tersebut berapa? Dikali misalnya 10.000. Seperti ini. Jadi atau 50 lah ya. 50.000. Jadi artinya mungkin kita bisa kasih komen di sini aja jumlah hari kerja ya, jadwal hari kerja. Absen nggak absen ini 100% misalnya dikali dengan 50.000 gitu. Oke, kita copy, kita coba masukkan ke sini yang tadi. Hapus dulu, paste, kemudian disimpan. Ya, simpan. Review lagi. Jadi tunjangan transport itu merupakan allowance. Kodenya ini, sekuennya atau urutannya 20, kondisinya selalu true, artinya muncul terus. Kemudian computasi ini menggunakan Python code, dan rumusnya adalah work days diambil work 100 number of days-nya. Jadi dari payslip ini, normal work days ini, yang kode ini diambil number of days-nya, jumlah hari kerjanya. Nah, ini kan 21. Kemudian dikali 50.000. Oke, kita close. Dicoba dihitung, komput lagi. Nah, ini 21 ya.
Berarti di sini adalah tunjangan transport itu 21 kali 50, sehingga hasilnya 1.050.000. Kita coba kalkulator. Berapa tadi? 21 dikali dengan 21 dikali dengan tadi 50. Nah, ini kan 1.050.000. Benar ya? Oke. Oke, itu ya contoh. Kalau kita mengambil dari work days. Nah, kalau misalnya payroll-nya sudah di custom, kan nilai-nilai ini bisa diambil dari model lain atau dari modul lain. Contoh kalau yang sudah di custom di sini, ada jumlah hari kerja menurut roster, menurut jadwal kerja custom, kemudian present atau kehadiran sesuai dengan absensi, kemudian tidak absennya berapa, sakit, izin, dan lain-lain. Nah, ini sudah menghitung dari sini. Nah, ini dari custom ya. Nanti berapa, kemudian bisa dipakai di komputasi. Jadi itu cara mengambil dari objek days. Kemudian yang selanjutnya kita coba mengambil dari other input. Contohnya adalah misalnya koreksi gaji gitu ya. Jadi di sini kita buat lagi edit, tambahkan, kita create, misalnya koreksi gaji bulan lalu. Nah, di sini kita masukkan ke deduction mungkin ya. Deduction. Kemudian kodenya adalah date, kemudian koreksi. Misalnya seperti itu. Kemudian ini urutannya ingat gaji kotor itu atau bruto 100, berarti ini lebih dari 100. Misalnya 110. Ini misalnya bisa always true, bisa kondisi jika ada koreksi. Ini misalnya saya setting always true dulu. Kemudian Python code. Nah, ini kita hapus. Kita coba pindah ke sini, gampang. Nah, sekarang misalnya koreksi jika ada di input dengan kode koreksi. Jadi ketika ada koreksi, orang payroll akan menginput, karena kan koreksi mungkin tidak terjadi setiap bulan, jadi itu jarang-jarang. Nanti diinput di bagian other input. Nanti mereka inputnya misalnya koreksi kurang gaji bulan lalu. Jadi koreksinya kurang, makanya di sini ditambahkan di gaji yang sekarang. Kodenya koreksi. Kode ini bebas, tapi ini yang dikenali oleh si kode Python nanti. Kemudian amount-nya misalnya 500.000. Ini plus ya, berarti nambah gaji. Kemudian kontraknya harus disebutkan, kontrak kerja yang mana ini. Sorry. Ini samakan, kan 2 ya, di 2. Simpan. Nah, seperti ini kalau input koreksi. Sehingga nanti ketika dikomput, ini menghasilkan tambahan komponen gaji yaitu koreksi. Nah, itu kan belum ada ya. Nah, kita buat ke sini. Nah, sekarang kita bukan ambil dari workspace, tapi dari inputs. Nah, ini object containing the compute inputs. Berarti input, ini copy saja. Result adalah inputs dot koreksi gitu ya, koreksi. Jadi dari input diambil yang kodenya koreksi. Nah, kemudian amount. Nah, seperti ini sebenarnya. Tapi karena mungkin koreksi itu tidak ada, berarti kita harus cek dulu nih. Input koreksi kalau ada, maka lanjut dan input koreksi amount. Atau 0. Jadi kalau ada input koreksi, kita ambil amount-nya. Tapi kalau tidak ada, 0. Ini seperti itu ya. Nah, ini nanti kode Python silakan dipelajari.
copy, kemudian pastekan ke rule yang tadi kita buat. Sini, dan simpan. Kita review. Jadi koreksi bulan lalu itu adalah deduction, kodenya deduction koreksi, kemudian sekuennya 110. Ini tujuannya biar dia itu ada di bawah gaji kotor. Kemudian di sini menggunakan kode Python, kondisinya selalu benar, artinya muncul terus. Computationnya menggunakan kode Python, di mana nilainya adalah kalau ada input koreksi, nah kita ambil amount-nya berapa. Kalau tidak ada, 0. Kita coba ya. Ke slip, kita compute. Nah, ini ada koreksi sebesar 500.000. Berarti di sini computation-nya akan muncul koreksi gaji bulan lalu, kodenya ini senilai 500.000 karena kita ambil amount-nya. Kalau kita coba print, ini susunnya sudah sesuai dengan urutan. Jadi ada ini ya, ada basic, kemudian catatan, terus kemudian koreksi gitu. Nah, kalau koreksinya minus atau pengurangan, ya berarti inputnya minus di sini. Edit, pas input koreksi ini minus. Tuh. Nanti koreksi kelebihan, Mbak. Koreksi kelebihan gaji bulan lalu. Misalnya seperti simpan, compute, nah lihat hasilnya. Ini dia kurang. Jadi dari 1 juta ditambah 1 juta ditambah ini tadi kan 12.50, kemudian dikurangi 500 jadinya 11.550 gitu. Oke, itu yang kedua atau yang selanjutnya mengambil dari input. Jadi ada bisa ngambil dari ini, bisa ngambil dari sini untuk perhitungan. Begitu juga dengan yang tadi ya di kontrak kerja, semuanya bisa kita ambil. Misalnya gaji pokoknya, kalau ada custom ya mungkin bisa diambil dari tunjangan posisi atau jabatan, kemudian fixed overtime atau other allowance dan lain-lain. Termasuk misalnya biaya bank. Nah ini kan kita tahu nih, tinggal disorot aja. Oh ini filenya adalah biaya underscore bank. Nanti kan berapa per transfer dan lain-lain. Jadi bisa di custom se-fleksibel mungkin. Oke, itu terkait dengan rule. Nah, contoh yang lebih rumit misalnya kan adalah lembur gitu ya. Lembur. Jadi mungkin kalau lembur berapa jam lembur, kemudian nanti dikalikan perhitungan lembur secara peraturan pemerintahan. Misalnya 1 jam pertama berapa, 2 jam pertama berapa. Nah, itu dihitung di sini. Jadi nanti divariabelkan aja, karena di sini kan bisa variabel. Misalnya jam 1, jam ke-1 ke 1. Dengan dihitung-hitung nilainya misalnya 100.000 gitu. Kemudian jam kedua itu dihitung-hitung ternyata nilainya nanti dapatnya 200.000. Maka total lembur dengan berapa? Oh sorry, ini jam berarti misalnya 5, 1 gitu. Totalnya kan berarti jam pertama ditambah jam 2. Nah ini saya nggak tahu nih rumus. Intinya nanti totalnya berapa, kemudian baru dipakai misalnya total lembur dikali 1 per berapa gitu, 183 atau berapa, dikali kontrak misalnya, kontrak dari gaji pokok ini kali jam lembur gitu. Nah ini berarti menghitung total lembur secara dinamis gitu. Tergantung rumusan yang kita definisikan di kode Python. Oke, ini bisa looping, bisa macam-macam karena kode Python, program Python. Oke, seperti itu. Sepertinya sudah semua. Nah, tinggal di sini kan kalau kita menginstal accounting juga, nah kita bisa setting jurnalnya kemana, kemudian di mana di
di salary roll kita itu bisa ditambahkan debit sama kredit account. Jadi ketika ini divalidate akan terjunal ke kedua akun ini. Nilainya berdasarkan dari nilai dari komponen gaji yang tadi dipasang. Gitu. Oke, mungkin sudah ya seperti itu. Kemudian kalau diintegrasikan atau ini kan demo ini sebenarnya sudah include mobile. Jadi kalau saya demokan di mobile, ketika slip gaji sudah divalidate, nanti bisa ditampilkan ke Android karyawan gitu. Jadi contoh, ini saya login sebagai Aris yang NIP 1235. Di sini ada menu slip gaji. Contohnya kan baru ada yang Maret sama Februari. Jadi selama ini tidak dikonfirm, itu tidak keluar di Android atau karyawan tidak bisa melihat. Tapi ketika ini dikonfirm, ketika sudah done, baru di sini akan keluar di slip gaji mereka. Nah di sini, contohnya tadi kan yang Mei ya, ini totalnya berapa? 11.550. 11.550 gitu. Ini bisa di-download, bisa disimpan atau di-print. Nah, seperti itu. Oke, terkait penggajian mungkin itu. Nah, ketika employee dikasih akses untuk login, ya dia akan bisa login. Nah, employee-nya settingnya di employee tersebut. Kemudian nah ini udah pasti sih ya. IRS, ada pengguna terkait atau related user. Nah, ini adalah user yang berhubungan dengan karyawan tersebut. Oke, mungkin seperti itu. Untuk formula yang lain tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kalau sudah ada di rumusan ini, kita bebas mengambil atau menghitung apapun. Misalnya diambil dari employee yang dia punya tanggungan berapa, maka nilainya berapa. Atau dari kontrak dia awal bekerja kapan, sehingga sudah berapa periode gitu. Atau dari workdays kan macam-macam. Misalnya kehadiran atau ketidakhadiran dikalikan dengan apa gitu. Oke, mungkin seperti itu saja. Semoga bisa dipahami. Ini dalam rangka untuk membuat payslip atau merancang formula payslip. Nah, satu lagi kalau kita gajian secara massal ada menggunakan payslip page. Jadi misalnya gajian per departemen atau per perusahaan, gajian bulan Mei misalnya. Kemudian periodenya kapan? Dari Mei misalnya, dari 21 Mei sampai 20 Juni. Jurnalnya kemana? Kemudian kita simpan, generate. Di sini siapa aja yang mau dibuat gaji? Mungkin per departemen gitu ya. Departemen. Nah, ini contoh per departemen. Yang simpan, terus generate. Nah, maka payslip-nya sudah tergenerate secara otomatis. Nah, di sini perhitungannya sudah ngitung, tinggal nanti dikonfirm. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Nanti kalau ada feedback bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.